Bagaimana manusia memahami sebuah bahasa atau ujaran? Sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana setiap manusia itu memproduksi sebuah kalimat, sebuah bahasa. Nah, sekarang kita balik gitu ya. Di pembahasan sebelumnya sudah saya sampaikan, sudah saya jabarkan. Di dalam sistem otak manusia itu ada dua hemisfer. Hemisfer kiri dan juga hemisfer kanan. Salah satu di antaranya adalah hemisfer yang dominan, yang nantinya mengambil andil paling besar di dalam sistem komunikasi atau berbahasa. Nah, taruhlah kemudian kita punya hemisfer kiri yang paling dominan. Di otak terbagi menjadi 4. Yang pertama di bagian depan di sini disebut dengan lobe frontal yang bertugas untuk wilayah kognisi. Kemudian di bagian samping dekat kuping ini ada lobe temporal yang berfungsi untuk pendengaran. Kemudian ada parietal yang berfungsi untuk bagian perasa dan seterusnya. Kemudian ada di bagian osipital yang berfungsi untuk aspek pelihatan. Nah, di sini kemudian nanti akan berkaitan dengan bagaimana manusia itu cenderung meresepsi atau memahami sebuah bahasa. Ini yang kemudian perlu kita pahami ketika seseorang mendengar sebuah bahasa atau ujaran, kemudian nanti bagaimana secara orang ini memahami gitu kan. Dari bahasa yang kemudian didengarkan, nanti melalui telinga, bagian yang pertama kali merespon tentu saja di bagian lobe temporal. Ada yang disebut dengan primary auditory area. Jadi area untuk pendengaran di bagian lobe temporal tadi. Nah, ini nanti akan menerima kode-kode bunyi yang masuk ke dalam telinga kita. Dari situ kemudian kode-kode ini akan diantarkan menuju apa yang disebut dengan area Wernicke. Nah, area Wernicke di sini nanti berfungsi untuk menerjemahkan kode-kode dari bahasa yang ada. Dari kemudian sistem penerjemahan ini, nantinya akan ada respons yang dikirim. Kalau ujaran tersebut membutuhkan respon yang segera harus diproduksi, maka nanti responnya akan dikirim langsung kepada area Broca lewat fasciculus arcuate. Tetapi kalau tidak, misalnya kita hanya mendengarkan televisi satu arah gitu ya, tentu saja nanti tidak akan direspon apapun. Kemudian hal yang berbeda ketika bunyi yang kemudian ditanggapi adalah berupa bukan bunyi ya, tapi sebuah mekanisme gambar misalnya. Ditangkap oleh mata nanti akan dikirim ke area lobe occipital. Tetapi di sini tidak langsung dikirim ke area Wernicke, melainkan akan diolah dulu lewat gyrus yang bernama gyrus angular. Baru kemudian dari gyrus angular nanti setelah diterjemahkan akan dikirim ke area Wernicke untuk dipahami kembali. Dari area Wernicke sama kerjanya, butuh respons saat itu juga atau tidak. Kalau tidak butuh respon, kemudian tadi bahasa ataupun kalimat dalam bentuk picture, gambar yang sudah diterjemahkan di area Wernicke nanti akan dipahami sebagai kode semantis. Demikianlah kemudian seseorang memahami apa yang dilihat maupun yang didengar.